Anak yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, bagaimana kabar kalian? Ibu Evelyn berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, dan siap untuk belajar agama Kristen. Ya, kita masuk dalam pembelajaran 1 tentang saling mengasihi anggota keluarga. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Bapa kami di surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar agama Kristen kembali. Tuhan Yesus, berikan kami semangat dan sukacita ketika kami belajar tentang saling menghormati orang tua. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu di rumah, biarlah mereka mengerti dan memahami setiap apa yang boleh guru kami sampaikan. Terima kasih ya Bapa, biarlah hati kami, pikiran kami fokus pada pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat menyebutkan alasan menghormati orang tua. Siswa menunjukkan sikap menghormati orang tua. Siswa menceritakan contoh-contoh perbuatan menghormati orang tua. Siswa menceritakan contoh-contoh perbuatan tidak menghormati orang tua. Dan yang terakhir, siswa membuat tekad atau janji untuk menghormati orang tua. Ayo anak-anak, mari kita bernyanyi sebelum kita belajar. Yuk. Kalian pasti tahu lagu ini. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyi bersama Ibu. Anak-anak, bagaimana sih cara kalian menghormati orang tua? Coba nanti kalian sebutkan ya, 6 caramu menghormati orang tua. Kalian bisa tulis di buku tulis kalian.
Anak-anak, selanjutnya kalian boleh buka Alkitab kalian ya. Silahkan kalian boleh buka dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Kitab Keluaran ini setelah kitab Kejadian. Ayo di awal dibuka ayat Alkitabnya. Ibu bacakan ya untuk kalian. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anak, ini adalah perintah Tuhan yang kelima. Ya, perintah Tuhan yang kelima adalah hormati ayah dan ibu. Selanjutnya ada terdapat ayat dari Amsal pasal 1 ayat 8. Amsal pasal 1 ayat 8. Ibu bacakan ya untuk kalian. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, anak-anak, di sini jelas ya dikatakan bahwa kita harus mendengarkan didikan ayah kita, papa kita yang ada di rumah, dan juga kita tidak boleh menyia-nyiakan ajaran dari ibu kita atau mama kita. Anak, sebentar lagi kita mau lihat video ya tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayo anak-anak, silahkan kalian perhatikan ya ceritanya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan
menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Anak-anak sudah memperhatikan videonya dengan baik. Dari kisah Yusuf tadi kita bisa belajar bahwa kita sebagai anak-anak yang masih memiliki orang tua, baiknya kita tetap selalu menghormati ayah dan ibu kita, mama dan papa kita. Seperti Yusuf tadi, walaupun ia dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf tetap mengasihi keluarganya. Yusuf tetap kembali lagi pulang menemui ayahnya Yakub, dan mereka akhirnya bersama-sama kembali, mereka saling memaafkan. Jadi anak-anak, ketika dalam keluarga, ketika di rumah, kalau ada dari kalian yang melakukan kesalahan, sebaiknya kalian minta maaf. Datang sama mama dan papa, kalian minta maaf sama mama dan papa. Setelah itu kalian bisa berdamai kembali, kalian bisa bersukacita lagi, senang bersama dengan keluarga kalian. Anak-anak, sebentar lagi kalian akan ada tugas. Tugasnya adalah, yuk kalian baca lagi ya dari Kejadian pasal 35 ayat 22b sampai 26. Nah, itu di sana menceritakan tentang kisah Yusuf tadi. Tapi tugasnya adalah kalian hanya menuliskan nama anak-anak Yakub. Ya, anak-anak Yakub itu ada 12. Ya, kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian. Jadi kalian buka dulu Alkitabnya di Kejadian 35 ayat 22b sampai 26. Nanti kalian tulis di buku tulis sebanyak 12 nama anak-anak Yakub. Selanjutnya tugasnya adalah kalian bisa menggambar tanda senyum, smile, jika kamu sudah melakukan kegiatan ini ya, dan tanda sedih jika kamu belum melakukan. Nah, ini di sini ada kegiatannya. Yang pertama, memaafkan ayah dan ibu. Sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah, kalian bisa gambar di buku tulis kalian dengan tanda smile.
ya, dengan wajah yang senyum ya. Kalau belum melakukan berarti kalian memberikan tanda yang sedih. Yang kedua, berbagi makan dengan kakak. Yang ketiga, mendoakan ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang keempat, mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Nah, anak-anak di sini ada titik-titik sampai 3 ke bawah. Nah, itu anak-anak bisa mengisi kegiatan yang sudah kalian lakukan selama di rumah. Ya, selama kalian menghormati, menghargai orang tua dan juga keluarga kalian ya. Ibu tunggu ya tugasnya, kalian bisa menggambarkan di buku tulis kalian masing-masing. Nanti bisa difotokan, dikirim ke ibu. Bisa japri ya atau chat pribadi ke nomornya Ibu Evelyn. Nah, ini tugas project. Nah, tugas projectnya adalah kalian membuat janji untuk menghormati orang tua dengan menuliskan pada sebuah karton. Ya, jadi kalian menyiapkan karton atau kertas, tidak apa-apa nak. Kertas yang digunting berbentuk hati, ya, berbentuk hati. Kalian membuat sebuah hati dan di sana kalian akan menuliskan janji untuk menghormati papa mama kalian. Kalian boleh mewarnai, boleh dihias dengan rapi dan bagus ya. Nah, itu tugas proyeknya akan dikumpulkan hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Jadi tugasnya ada 2 ya anak-anak ya. Tugas yang tadi, tugas tertulis, kalian tulis di buku tulis, dan juga tugas proyek yang kedua. Ayo anak-anak, kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Yuk kita doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kami sudah mengakhiri pelajaran kami dengan baik. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat, hormat kepada Papa dan Mama kami. Karena kami tahu Tuhan itu adalah perintah dari Tuhan sendiri, yaitu perintah Allah yang kelima. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami belum atau kurang menghormati orang tua kami. Kami sering membantah orang tua kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu memohon ampun ya Bapa. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan membantu kami untuk kami bisa dengar-dengaran akan Mama dan Papa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you and God bless you. Semangat ya anak-anak ya, tetap menghormati orang tua, tetap rajin belajar, dan tetap membantu orang tua di rumah ya, sebagai wujud kalian mentaati perintah Allah yang kelima. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.